Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama dengan saya Wilda Izzatul Yazida dalam program Bukan Perempuan Biasa. Nah, di segmen ini kita lebih berfokus membahas tentang kesibukan Ibu Fatma saat ini, yakni di dunia bisnis dan di dunia perfilman. Nah, baik, itu seperti apa Bu ceritanya? Dunia bisnis. Oke. Awal mulanya gitu. Jadi kan bisnis itu kan berarti berbicara tentang CV ya, CV aku namanya CV Malabiri Art Entertain. Jadi bukan hanya bergerak di bidang perfilman saja, jadi kita juga bergerak di bidang IO, terus juga itu tadi pelatihan ya kan, terus apalagi ya, bidang pemotretan, macam-macam deh, pengadaan dan lain-lain. Bahkan traveling juga. Bahkan rencana kami ke depan itu pengen banget bikin travel ini, wisata budaya. Jadi bukan hanya wisatanya tapi juga budayanya juga. Khususnya daerah Maros. Karena daerah Maros kan terkenal dengan wisatanya yang banyak sekali pemirsa. Bangga dong jadi orang Maros ya. Bangga ya. Dekat lagi dengan bandara. Iya kan? Jadi ngapain jauh-jauh, misalnya boleh ya ke Toraja kemana, tapi singgah dulu dong di Maros. Nikmati dulu wisatanya, budayanya, kulinernya yang ya kan, ada roti Maros dan lain-lain. Kok jadi makanan ya ngomongnya. Oke. Terus ya itu tadi bisnis saya lebih mengarah ke sana. Selain kelas entertain ini kan, yang saat ini sangat sekali banyak peminatnya. Alhamdulillah sudah puluhan. Padahal kita baru 2 bulan lebih loh. Ya, tapi ini masuk di yayasan juga gitu. Jadi saya akhirnya membuat yayasan karena yang menerbitkan pelatihan itu kan adalah yayasan. Ya kan. Jadi yayasan yang terdaftar di Kemenkumham, yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan tentunya bekerja sama dengan pariwisata dan kebudayaan. Jadi kita tendensinya ingin mengangkat pariwisata dan budaya, menciptakan generasi muda yang berbudaya, beradab. Tahu sendiri kan generasi saat ini ya, zaman saat ini ya. Benar. Sudah banyak yang terkontaminasi dengan budaya luar karena saking gampangnya ya untuk mengakses gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita di sini, khususnya kami di Malabiri Art ini, untuk meminimalisir itu semua. Bahkan Mbak, aku sekarang lagi bikin film, insya Allah ke depan ya. Film itu judulnya bukan Korea tapi Maros sih. Jadi ada 2 tokoh namanya Minghu dan Yunji yang kita ceritakan. Nah, ini pemainnya mukanya ala-ala Korea gitu kan. Gak apa-apa, kita sisipkan sedikit budaya supaya kan milenial itu suka yang sekarang ya lagi menggandrungi Korea-Koreaan ya. Bukan hanya remaja tapi emak-emak kayak saya banyak banget tuh yang baperan sama film-film Korea. Nah, saya sekarang lagi menciptakan film ke arah sana gitu, untuk pengambilan gambarnya, untuk teknik macam-macam deh. Saya agak meniru, belajar lah ya dari yang baik-baik. Jadi aku sih gitu prinsipnya. Nah, itu ada kaitannya juga dengan perfilman. Jadi kan saat ini saya lebih banyak memproduksi film, sesekali juga main, tapi lebih senang membina, membuat film agar juga orang-orang di luar sana berkesempatan gitu. Ya, jadi seperti itu Mbak. Saya saat ini lebih memproduksi film, menyutradarai film ya. Bahkan saya menulis sendiri skripnya. Jadi kayaknya aku ini ya, semuanya maunya aku gitu. Gak apa-apa dong. Selama hal itu positif yang membuat kita seneng dan memang bagus untuk orang-orang ya, why not? Selama kita bisa berkarya dan kita merasa karya kita bagus ya. Benar. Dan selama kita mampu untuk mengerjakannya, saya rasa itu penting banget. Benar. Kita mampu, walaupun orang ngomongnya apa gitu di luar sana ya. Kalau misalnya ya saya sutradara juga, ya sepemain juga, ya mungkin dari segi budget mungkin bisa double. Enggak, itu kan film aku, jadi aku nggak perlu nyewa banyak orang kan. Jadi kita ada PH, namanya PH Malabi Cinema. Jadi ada beberapa anak tim ini yang saya rekrut juga.
Mereka udah melalui tahapan-tahapan seleksi ya, seleksi saya untuk bisa menjadi tim saya gitu di film. Karena kedepannya kami bikin film banyak gitu loh. Karena alhamdulillah untuk produser mensupport, alhamdulillah banyak link, banyak channel ya, banyak teman-teman lah istilahnya. Jadi banyak teman banyak rezeki, mempercayakan saya mungkin membuat film ini, membiayai film saya gitu. Jadi kecipratan lah anak-anak ini. Jadi saya membuat tim itu harus betul-betul yang terbaik. Anak-anak yang bekerja dengan tulus, tanpa niat-niat yang nggak bagus gitu kan. Jadi kita merekrut anak-anak yang betul-betul dan smart tentunya. Harus pinter ya kalau di Malabiriat ini. Gitu. Nah terus bagi dong cerita-cerita menariknya Ibu Fatma selama di dunia perfilman gitu. Iya, suka dukanya banyak banget ya kalau kita mau cerita tentang film-film saya tuh, khususnya Asap. Itu kan syutingnya di Puncak tuh ya Mbak ya. Syutingnya di Puncak itu setiap minggu loh saya syuting. Jadi setiap minggu ada callingan satu judul film itu. Durasi syutingnya 3 hari. 3 hari ya. Jadi selama 3 hari itu ya saya nginap di Bogor, di Puncak. Jadi tiap Bogor ya. Jadi tiap minggu saya ke Puncak kayak liburan aja gitu ya. Terus saya nyetir sendiri loh. Kebetulan ada kendaraan di Jakarta. Aku nyetir sendirian gitu. Belum ada asisten, belum bisa gaji asisten waktu itu. Kalau di Jakarta ya, kalau di sini mah nggak perlu pakai asisten, banyak keluarga. Bener. Jadi artinya di sana selama saya berkarir di perfilman jadi pemain film di Asap, jadi syutingnya di Bogor tiap minggu dan medangnya itu tahu sendirilah Puncak, ya kan? Aku aja aduh deg-degan nih bawa kendaraan gitu kan berliku-liku. Nah kemudian lebih istilahnya kalau di Asap itu benar-benar ya medangnya keras banget, di syutingnya pun gitu juga. Apalagi Asap itu kan filmnya ini ya kayak ada gempa bumi, hujan petir, iya kan? Itu disetting seperti itu sama tim. Jadi tuh kalau misalnya ini lagi gempa ya, jadi kita putar-putar begini nih, oh gitu-gitu kan. Iya, terus dilempar-lempar lah apa gitu ya, kayak properti ya, iya, terbuat agak-agak ya kayak genteng gitu kan. Lempar itu udah. Ya ampun, ini film tersiksa amat rasanya diriku ya. Ya ampun capek banget, belum lagi di pematang-pematang sawah. Aduh ya ampun. Pernah juga aku jatuh karena licin ya kan. Sempet juga tuh waktu aku jatuh tuh semua pada diem tuh. Aku lagi take nih, aku udah bilang sama sutradaranya. Nih licin nih kayaknya Pak Sutradara. Enggak Bu, bisa tuh ya kan. Nah pas gitu beneran aku jatuh, ya kan? Tapi jatuhnya nggak gimana-gimana, iya. Jatuh duduk gitu. Yang lain pada diam, kok pada diam sih? Pada terheran-heran gitu kok aku jatuh. Tolongin dong, masa saya dibiarkan terjatuh seperti ini? Ya sakit tahu. Iya. Aduh tuh pemain utama bilang, Bu maaf ya tadi aku mau ketawa tapi takut dosa. Iya. Jadi istilahnya nih mau ketawa tapi takut dosa nih. Iya. Nah terus Mbak, kalau di Jakarta kan kebetulan kan aku di Parvi ya, sering main-main ke kantor Parvi di Kuningan ya. Jadi kita ada kegiatan juga kebetulan. Pas aku di sana kita ada performance ya, lenong gitu, ngelenong. Aku ngelenong Mbak. Really? Iya. Aduh. Lenong Parvi. Komedi Parvi. Jadi aku ngelawak gitu. Jadi kita naik ke atas panggung improvisasi tapi dikasih tahu alur ceritanya seperti ini. Ya ampun aku pakai bahasa Betawi. Keren dong. Iya, padahal aku orang Maros. Orang Bugis. Disuruh bahasa Betawi bisa. Gimana tuh? Tunjukin dulu dong. Misalnya, Bang, nih Neng mau dibeliin ini loh Bang, beliin dong, nih cincinnya Neng nih kurang gitu. Ya kan Pak, gitu.
Empok, tolongin dong Pok, gimana sih Pok, gitu kan. Kalau Jakarta kan Bagus banget gitu, sih. aye-aye gitu, Iya. apa Pok gitu, kancang, encing gitu, keren banget deh. Tuh sama artis-artis senior loh mainnya, sama siapa tuh yang sebagai Mak Ija, main sama satu panggung aku sama beliau. Keren banget, pokoknya di Jakarta itu aku merasa surgaku. Karena aku ruang geraknya, Disinilah bakat saya tersalurkan. iya, ruang gerakku banyak kalau di Bener-bener. Jakarta. Nggak ada yang batasin, jadi enak aja gitu. Karena banyak channel kan. Iya. Di sini bolehlah ada Net TV, lebih dikembangkan lagi. Pokoknya Bener. nih saya mengajak juga untuk lebih mencintai TV-TV kita juga ya. Untuk terus nonton karya-karya Sulawesi Selatan khususnya. Terus apa lagi terus? Pengalamannya apa lagi ya? Ya bermain sama Dewi Persik, aku Iya. jadi ibu mertuanya. Aku dimarah-marahin dia kan, ceritanya aku tuh Jadi anak durhaka mama gitu. dari kampung gitu ya. Mama dari kampung, terus si Dewi Persik nih, ceritanya dia istri durhaka gitu. Dia mau ngelahirin, ada aku gitu misalnya, bantuin dia, tapi dia tetap aja gitu, apa deh istilahnya, ya namanya dia perannya sebagai istri durhaka kan. Iya, bener. Gitu, marah-marahin aku terus, suaminya marah, bela-belain saya. Kenapa sih kamu marah-marahin terus ibu gitu? Oke. Nah itu lucunya apa serunya ya, setiap habis tag itu Dewi Persik minta maaf, Bu aku minta maaf ya tadi aku marah-marahin. Nggak apa-apa, itu udah ceritanya seperti itu. Aduh, nggak nyangka deh udah pernah main juga jadi ibu mertua dalam film. Ya Oke. ampun, Dewi Nah, Persik. pemirsa seru banget kan ceritanya. Kita akan bakal lanjutkan setelah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana.